Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, pada setiap bulan Zulhijjah, semua umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunnahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu apakah berkurban itu hanya dilakukan oleh umat Islam? Dan bagaimana berkurban bagi agama selain Islam? Ikuti terus sajiannya dalam Islam Info Official. Namun sebelum dilanjutkan, kami ingatkan untuk selalu mendukung kami agar senantiasa menyampaikan syiar Islam, indahnya berbagi kebaikan dengan pengetahuan untuk sesama. Sebelum kita mengupas tuntas ritual kurban bagi umat muslim, mari kita kupas ritual kurban bagi selain umat non-muslim. Bagaimana cara ritual mereka? Kurban bagi umat Nasrani. Kurban dalam agama Katolik bermula dari kitab Ibrani yang mengatakan, karena beriman juga, maka Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai kurban ketika diuji oleh Allah. Kemudian Abrahamlah Allah memberikan janjinya, namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Agama Katolik juga mengenalkan makna kurban yang dalam bahasa Kristiani dimaknai Ekaristi. Ekaristi sendiri adalah ritual Katolik yang dilakukan dengan memakan sebuah roti dan meminum anggur untuk menyembulkan daging dan darah Yesus. Adapun kurban yang dipahami dengan simbol penyembelihan domba dan sebagainya telah dijabarkan dalam sejumlah ayat perjanjian baru. Dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa figur Kristus dikatakan sebagai domba Allah yang disembelih. Darah Kristus yang suci memiliki kemampuan untuk menghilangkan dosa dunia. Hal ini menunjukkan mengenai kurban dalam agama Katolik berakar dalam belas kasih. Ada 3 macam kurban dalam penganut Kristiani. Yang pertama, kurban rohani. Dalam surat Petrus dikatakan bahwa orang-orang yang dipilih dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Kristus adalah kurban, bahwa darah yang dimaksud adalah darah kurban. Dalam hal ini, kurban rohani mempunyai makna syukur bagi umat Katolik. Yang kedua, kurban Kristus. Berkurban adalah salah satu cara penebusan dosa yang dalam sepanjang sejarah Katolik. Korban yang paling mencukupi adalah seperti yang terjadi pada kayu salib Yesus di Golgota. Berita tentang salib ialah bahwa Kristus telah mempersembahkan korban yang sesungguhnya adalah sebagai ganti umat Kristiani, bahwa ia sendirilah kurban itu. Yang ketiga, kurban misa. Kurban misa adalah istilah populer untuk misa kudus sebagai perayaan umat Katolik untuk memperingati kurban salib. Misa kudus dirayakan atas perintah Yesus pada perjamuan terakhir dengan ke-12 muridnya pada malam sebelum wafatnya. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk merayakan peringatan wafatnya dalam bentuk perjamuan. Perjamuan inilah yang kemudian dikenal dengan Ekaristi, dilaksanakan dengan menggunakan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Yesus. Kurban bagi agama Hindu. Kurban dalam agama Hindu disebut dengan yadya. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta ini, kata yadya sendiri artinya adalah memuja. Kemudian berkembang maknanya menjadi kurban suci. Hal ini dikarenakan bahwa kurban harus dilaksanakan berlandaskan kesucian dan ketulusan hati. Dalam pandangan umat Hindu, memuja Tuhan atau Sang Hyang Widewasa adalah beryadya. Tujuan dari memujanya adalah tak lain dan tak bukan untuk mendapatkan tuntunan sinar suci guna mendapati kemampuan untuk menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Ada beberapa macam kurban dalam umat Hindu.
Di antaranya kurban pada Dewa Yadya. Tujuan dari kurban ini adalah untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Pelaksanaan upacara kurban ini memiliki banyak jenis. Di antaranya pelaksanaan upacara pada hari Pagar Wesi, Tilem, Galungan dan Kuningan, Tumpak Landep, Saraswati, Nyepi, Melaspas, Piodalan, Tumpak Wayang, Siwaratri, Musabah Nini dan Musabah Desa. Kurban dalam upacara ini berupa minyak dan biji-bijian. Kurban pada Dewa Resi. Kurban suci yang dipersembahkan kepada Resi ini sebagai rasa terima kasih dan penghormatan atas ajaran-ajaran atau dharma yang telah diajarkan untuk kesejahteraan umat. Resi Yadya dilaksanakan dalam bentuk upacara diksa pariksa atau upacara Dwijati dalam bentuk kurban pembacaan kitab suci. Kurban manusia Yadya adalah kurban suci dengan tujuan untuk membersihkan lahir dan batin manusia. Pelaksanaannya berbagi dalam beberapa jenis. Dalam upacara Magedong-gedongan, upacara kelahiran bayi, upacara pemberian nama, upacara memotong rambut pertama kali, serta upacara turun tanah, upacara potong gigi, serta upacara perkawinan. Upacara kurban dilaksanakan dengan persembahan berupa pemberian makanan kepada masyarakat. Kurban Pitra Yadya adalah kurban suci dengan tujuan memohon keselamatan dan kesejahteraan lahir batin kepada para leluhur. Upacara ini merupakan upacara kematian dengan maksud agar roh yang meninggal mencapai alam siwa. Di antara pelaksanaannya upacara Ngaben, upacara Sawa Wadana, upacara Asti Wadana, upacara Ngelunga, dan upacara Atma Wadana. Kurban Buta Yadya merupakan pengorbanan suci terhadap semua makhluk termasuk alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, untuk menciptakan hidup yang lebih harmonis. Adapun jenis upacaranya adalah upacara Masege, upacara Mekaru, dan upacara Tawur. Kemudian bagaimanakah kurban bagi seorang muslim? Bagi seorang muslim, kata kurban sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba, yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Bagi umat muslim, kurban bermula dari ajaran Ibrahim yang digambarkan dalam kisah Al-Quran. Ritual ibadah kurban ini hanya dilakukan penyembelihan binatang saja untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ritual kurban dalam Islam selain yang sudah kita ketahui. Semua mengacu pada ayat Al-Quran yang berbunyi, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di samping itu, berkurban adalah keutamaan. Hal ini didasarkan dari informasi dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Qala ma 'amila adamiyyun min 'amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya,
dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Namun, dari hakikat-hakikat kurban dan hikmah-hikmah berkurban yang diyakini oleh umat muslim, ada beberapa ketentuan-ketentuan berkurban yang sudah ditetapkan untuk berkurban. Ada 4 hewan yang tidak bisa dijadikan berkurban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abi Dawud dalam sahihnya. Yang pertama yaitu hayawan yang jelas-jelas buta. Yang kedua, hewan yang jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, hewan yang jelas-jelas keadaan pincang. Yang keempat, hewan yang kurus dan juga tidak berlemak. Ketentuan-ketentuan berkurban yang sudah ditetapkan oleh syariat ini diharapkan bagi seorang muslim untuk mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.